Halo sahabat Zekanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Ketemu lagi bersama Kak Zek dan kakaknya di kanal YouTube Cerita Zekanya. Hari ini Kak Zek dan kakaknya kembali hadir dengan satu dongeng menarik. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Angkat tanganmu. Wah, banyak yang angkat tangan Sudah Kak Zek. siap sepertinya kakaknya. Ya, Cerita apa hari ini? hari ini ceritanya adalah tentang Seperti apa kisahnya? kepalkan tanganmu seperti ini, lalu ayunkan sambil bilang, ayo kita cari tahu. Siap? Ayo kita cari tahu. Cerita Zekanya. Selamat datang di rumah cerita Zekanya. Wah, adik-adik pasti udah gak sabar ya. Kira-kira kali ini Kak Zek dan kakaknya mau cerita apa? Cerita kali ini sangat spesial karena kita akan berjalan-jalan Jalan. masuk ke dalam hutan. Siapa yang ingin ikut Kak Zek dan kakaknya jalan-jalan masuk ke dalam hutan? Banyak! Yeay! Dan cerita kali ini adalah Cerita kali ini tentang seekor hewan. Ia suka memanjat pohon. Hewan apa namanya? Sepertinya bukan itu. Iya. Dia juga punya ekor yang panjang dan suka makan pisang. Suaranya seperti ini. Ada yang tahu? Hewan apa namanya? Betul, monyet. Yeay, semuanya bisa menebak ya Kak Zek. Sepertinya kita harus siap-siap juga kakaknya. Kita harus masuk berjalan ke dalam hutan. Bagaimana cara kita masuknya? Kita Apakah melompat atau berlari? Berlari, kita berlari ke sana. Oke, Satu, kita lari sama-sama ya. 1, 2, 3. Lari, 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 lari. Wah, sampai juga kita di hutan ya Kak Zek. Hutan. Di hutan pasti ada banyak sekali hewan ya. Sekali hewan. Selain ada monyet yang akan kita ceritakan, apakah adik-adik tahu ada hewan apa ya di dalam hutan? Hewan apa ya? Ah, benar, ada gajah yang belalainya panjang. Taringnya besar. Ada juga hewan kesukaan Kak Zek kakaknya. Apa itu? Harimau. Wow. Kakaknya suka hewan apa? Kakaknya suka hewan. Oh, ini ada di hutan atau tidak ya? Burung yang ekornya cantik seperti kipas yang bergambar warna-warni. Ada yang Burung tahu apa tidak ya? Burung merak. Benar, burung merak. merak. Cantik sekali. Oke, ternyata banyak sekali hewan yang hidup di hutan, teman-teman. Kakaknya dan Kak Zek hari ini mau bercerita tentang seekor monyet bernama Molly. Siapa namanya? Molly. Di sebuah hutan tinggallah sekelompok monyet. Biasanya para monyet itu bergelantungan di atas pohon, memanjat pohon, berayun dari satu pohon ke satu pohon lainnya, dari satu dahan ke dahan lainnya. Tapi ada seekor monyet
yang namanya adalah, siapa tadi namanya? Molly. Molly berbeda dengan teman-teman monyet lainnya. Molly lebih suka main di daratan. Ia lebih suka main sepak bola bersama seekor sahabatnya, yaitu seekor gajah yang bernama Gabo. Oh, jadi dia malah main di atas tanah, Mhm. bukannya main di atas pohon. Hmm, Kenapa ya? Ternyata Molly tidak bisa memanjat, teman-teman. Apa? Ternyata ada monyet yang tidak bisa memanjat. Si Molly ini, setiap kali Molly sedang bermain sepak bola dengan Gabo, oper-operan bola dengan Gabo, ada seekor monyet selalu mengejeknya seperti ini. Molly, kamu kok mainnya di bawah? Monyet itu harusnya bergelantungan di atas pohon, memanjat pohon, dan berayun dari satu pohon ke pohon lainnya. Tidak seperti kamu. Kamu hanya bermain di bawah bersama seekor gajah. Kata temannya bernama Jojo. Jojo. Terus bagaimana perasaan Molly ya? Bagaimana kira-kira perasaan Molly adik-adik? Apakah sedih atau senang? Tentu saja Molly sedih. Tapi bukan tidak berusaha. Molly selalu berusaha. Ia selalu mencoba untuk belajar memanjat pohon. Setiap kali Molly belajar memanjat pohon, Molly Jatuh. terjatuh. Gimana kalau sekarang kita coba bantu Molly Ya. untuk memanjat pohon? Setuju? Setuju. Oke. Posisikan tanganmu ke depan seperti ini. Ulurkan seperti sedang memeluk pohon. Lalu angkat tangan satu persatu bersama dengan kakimu. Hap. 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 Semuanya bisa? Jangan lupa berikan juga suara monyet. Ikuti sama-sama ya. A a a a. Lagi. A a a. Hebat, semuanya bisa melakukannya. Kita coba sekali lagi ya, dan kita lihat apa yang terjadi nanti. 1, 2, 3. A a a a. Molly terjatuh. Lagi-lagi si Jojo, teman si Molly yang tadi mengejek Molly, tertawa. Sudah aku bilang, kamu tidak akan bisa memanjat, Molly. Sampai kapanpun Molly tidak akan bisa memanjat ya teman-teman. Molly tampaknya sedih mendengar itu, tapi dia diam saja. Dia tidak menjawab dan lalu pergi meninggalkan Jojo. Molly sepertinya ingin mencoba latihan lagi karena dia belum menyerah. Tapi kalau latihan di dekat teman-temannya, nanti dia ditertawai lagi. Bagaimana kalau Molly berpikir, bagaimana kalau aku mencari pohon yang sedikit lebih jauh dari hutan tempat teman-temanku bermain tadi? Apakah kalian mau membantu aku mencari pohon yang lain? Terima kasih. Molly pun mencoba untuk belajar memanjat lebih jauh dari rumahnya. Ia melihat ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Tampaknya ia ketemu sebuah pohon yang lebih jauh dari rumahnya. Pohon itu ada di seberang sungai. Molly berpikir pohon tersebut tidak bisa diketahui oleh sahabat-sahabat monyet lainnya. Aku akan coba memanjat lagi. Kali ini di pohon yang lebih jauh. Di seberang sungai.
semuanya mau bantu aku memanjat pohon? Bagus. Ulurkan tanganmu lagi ya. 1, 2, 3. Aduh, sakit. Sudah aku bilang, Molly, dimanapun kamu latihan, aku pasti tahu. Dan kamu pasti terjatuh. Ya teman-teman, Molly tidak akan bisa untuk memanjat sampai kapanpun. Bagaimana Jojo bisa tahu? Aduh. Molly akhirnya diam saja. Tetap tidak mau menjawab ejekan dari Jojo. Meskipun begitu, dia sedih sih. Dia berpikir begini. Bagaimana kalau apa yang dikatakan Jojo itu benar? Bagaimana jika sebenarnya aku emang tidak akan pernah bisa memanjat? Aku tidak mau belajar memanjat lagi. Aku mungkin memang hanya bisa main di atas tanah bersama Gabo. Apa menurut teman-teman Molly berhenti saja belajar memanjat? Ataukah tetap lanjut belajar memanjat pohon? Apa? Aku harus lanjut berusaha belajar memanjat lagi. Tapi aku lelah. Bagaimana kalau begini? Kita coba sekali lagi. Tapi syaratnya tidak boleh di pohon yang dekat dengan tempat teman-teman bermain. Tidak boleh coba di pohon sini lagi. Karena sudah diketahui oleh Jojo. Dan tidak boleh di kawasan ini juga. Karena nanti Jojo pasti tahu. Apakah teman-teman punya ide? Kira-kira di mana ya tempat yang paling pas untuk Molly belajar memanjat dan tidak ketahuan sama Jojo? Di mana? Di atas gunung. Bisa. Tapi sepertinya aku sudah cukup lelah untuk memanjat ke atas gunung. Oh, aku punya ide. Bagaimana kalau kamu Molly belajar memanjatnya pada waktu malam hari? Ketika para hewan di hutan sedang Tidur. Ide yang bagus. Jadi sekarang mari kita pulang ke rumah. Lalu bersiap-siap tidur duluan. Supaya tengah malam kita bisa terbangun dan latihan memanjat. Saat semua hewan sedang tertidur. Malam hari pun tiba. Molly terbangun dari tidurnya di malam hari. Ketika para hewan di hutan sedang tertidur, Molly perlahan-lahan keluar dari rumahnya dengan diam-diam agar tidak ketahuan para penghuni hutan lainnya. Pelan-pelan ya. Ayo kita sama-sama berjingkat-jingkat jalan perlahan dengan mengikuti gerakanku. Tapi di mana aku harus latihan ya? Aku menemukan satu pohon yang tepat. Itu batangnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi juga. Mungkin cocok untuk aku yang masih latihan. Ayo, siapa yang mau bantu aku? Kita memanjat pohon lagi, tapi dengan suara berbisik. Bisakah kamu bersuara berbisik seperti ini? Bisa. Bisa. Terima kasih. Ayo ikut aku. Molly pun mencoba memanjat pohon yang ini. Kita bantu teman-teman. Sudah siap? Oke. Siap.
Kali ini Molly tidak terjatuh. Ada sesuatu yang menangkap badan Molly. Sesuatu itu berbentuk melingkari perut Molly. Apa ini? Kira-kira apa? Panjang, melingkar, Wah, empuk. kira-kira apa? Ular. Bukan ular. Oh, bukan. Iya, ternyata Molly ditangkap oleh belalai gajah. Sahabatnya. Siapa namanya tadi? Gabo. Betul, Molly ditangkap oleh Gabo. Ternyata ini Gabo. Wah, terima kasih Gabo sudah menangkap aku saat aku terjatuh. Tapi dari mana kamu tahu Gabo kalau aku sedang latihan malam hari ini? Kan semua sedang tertidur. Aku tahu, Molly. Aku dari kemarin memperhatikanmu. Ketika kamu diejek sama Jojo, aku melihatnya dari jauh. Aku sebenarnya sedikit kesal, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kamu terjatuh, aku juga kasihan padamu. Lalu, tanpa aku sengaja, aku mendengar kamu bersiap-siap untuk mencoba belajar di malam hari. Ternyata kamu mendengar ucapanku yang sedang Iya. bicara sendiri itu. Aku jadi malu. Sekarang kamu tenang saja. Aku akan menjagamu di bawah sini. Ketika kamu jatuh akan aku tangkap dengan belalaiku. Hap! Baiklah, kalau gitu aku jadi makin percaya diri. Oke. Kita coba sekali lagi dengan suara berbisik. Teman-teman mau bantu? Yes, bagus. Oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah. Tenang saja, Molly. Aku sudah menangkapmu. Ayo. Hampir saja. Jangan menyerah. Tunggu, Gabo, tunggu. Kamu tidak mengerti. Aku sudah berlatih berpuluh-puluh kali, mungkin beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta kali. Tapi aku selalu gagal. Dan Jojo pasti akan mengejekku. Apakah mungkin memang aku tidak akan pernah bisa memanjat ya? Mungkin aku memang tidak mempunyai bakat di memanjat pohon. Aku ingin berhenti saja. Tidak, Molly. Tenang saja. Aku akan membantumu. Sepertinya kamu hanya butuh tenang. Butuh apa, teman-teman? Tenang. Memangnya apa yang bisa dilakukan kalau aku tenang? Kamu harus mencoba ketika kamu sudah kelelahan, ketika kamu memanjat pohon, kamu berhenti saja sejenak. Tarik nafasmu, keluarkan. Ketika kamu sudah siap, kamu lanjutkan lagi memanjat pohonnya. Begitu seterusnya. Aku yakin kamu pasti bisa, Molly. Kamu pasti bisa memanjat pohon yang indah itu. Mungkin kamu ada benarnya juga, Gabo. Selama ini memang aku saat memanjat selalu berpikiran bahwa aku akan jatuh. Dan betul saja, aku selalu jatuh. Mungkin kali ini aku harus mencoba cara lain. Aku akan memanjat dengan lebih tenang. Dan kalau aku capek, aku boleh beristirahat dahulu. Betul sekali, Molly. Tidak apa-apa, aku kan akan dijaga olehmu juga, jadi tidak akan sakit dan terluka. Tentu saja. Baiklah, aku akan coba, tapi sekali ini saja ya. Kalau memang ternyata ini gagal, mungkin aku akan bermain bola denganmu saja besok. Semangat dong, Molly. Baik, teman-teman, bantu aku ya, Ya. untuk terakhir kalinya. Aku akan coba memanjat pohon dan beristirahat saat aku lelah. Bagus. Oke, ulurkan tanganmu lagi ya. 1, 2, 3.
berhenti sejenak. Kamu pasti bisa, Molly. Tahan, tarik nafas dan buang nafas. Ketika kamu sudah siap lagi, kamu lanjutkan lagi. Oke, tarik Semangat, Molly. nafas, hembuskan. Teman-teman bisa tarik nafas bersamaku. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Apakah kamu merasa lebih tenang? Aku juga. Aku jadi lebih percaya diri untuk melanjutkan lagi. Baiklah, aku akan mencoba melanjutkan. Sedikit lagi. Lebih cepat. Lagi. Lebih cepat. Aku sampai di atas pohon. Kamu hebat sekali, Molly. Hebat sekali. Apa? Hebat sekali. Tidak kedengaran suara Gabu karena aku terlalu tinggi. Tapi akhirnya aku bisa merasakan rasanya naik ke puncak pohon seperti yang dilakukan oleh teman-temanku sesama monyet. Wah, aku jadi bisa menikmati buah-buahan yang ada di atas pohon. Aku juga bisa bersantai di sini menikmati udara yang sejuk dan pemandangannya indah sekali. Ternyata kalau aku terus berusaha dan ditemani oleh sahabat baikku yang selalu mendukungku, aku bisa juga melakukannya. Tanpa terasa, hari sudah pagi. Para warga hutan bangun dari tidurnya. Dan sekelompok monyet terkaget-kaget. Mereka melihat Molly sedang bergelantungan di atas pohon. Sedang asik main di atas pohon. Dan sahabatnya Gabu menunggu di bawahnya. Terutama siapa? Si Jojo. Jojo terheran-heran. Ternyata apa yang dia ucapkan selama ini tidak benar, teman-teman. Hai Jojo, ayo sini naik atas pohon. Molly bisa manjat. Ayo naik. Bagaimana caranya? Baiklah, aku naik ke atas sana, Molly. Jojo pun naik ke atas pohon tersebut. Dan ketika Jojo sampai di atas pohon, Jojo tertunduk malu sama Molly. Dia bilang, Molly, maafkan aku ya. Selama ini aku sudah mengejekmu. Aku sudah sering menertawakanmu. Ternyata kamu bisa untuk memanjat pohon. Kamu hebat sekali, Molly. Iya, tidak apa-apa Jojo. Aku sudah memaafkanmu. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk tidak lagi berkata buruk atau mengejek siapapun, hewan apapun, makhluk apapun yang sedang berusaha. Karena ketika dia gagal, belum tentu dia tidak akan pernah bisa. Baiklah, Molly. Aku berjanji, aku selalu akan berbuat baik dan tidak akan pernah mengejek siapapun lagi. Yeay. Ayo kita main sama-sama dan cari buah sama-sama. Oke, Jojo. baiklah, Molly. Hai kamu. Ya, kamu mau aku ambilkan buah? Siap. Yeay. Selesai
juga petualangan kita di hutan tadi. Wah, hari ini Kak Zik dan kakaknya sudah bercerita tentang seekor monyet bernama Molly. Siapa namanya? Molly. Tuh. Wah, ada nggak adik-adik sahabat TK-nya yang punya pengalaman seperti Molly? Sudah berusaha berkali-kali, Tapi kadang tidak sesuai dengan harapan. masih belum berhasil ya Kak Zek? Ada yang seperti itu? Ada ternyata. Pasti kamu sedih sekali ya seperti Molly. Aku jadi turut sedih. Tapi jangan khawatir karena kamu tidak sendirian. Iya. Kakaknya juga Kak Zek juga pernah kok ngerasa sedih karena belum berhasil. Tapi Kak Zek yakin ketika kamu yakin dan kamu menikmati prosesnya, kamu pasti akan berhasil dan mendapatkan apa yang kamu mau. Amin. Wah, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita dari Kak Zek dan kakaknya kali ini. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen di bawah apa yang kamu pikirkan tentang cerita Molly. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Zekanya agar kamu selalu update ketika Kak Zek dan kakaknya upload video baru. Terima kasih ya. Dadah. sampai jumpa.